Beberapa sejarawan abad pertengahan menyatakan bahwa sebanyak 140.000 orang merespon seruan Bernard tersebut. Sementara itu, Edward Gibbon, yaitu sejarawan abad ke-18, mengatakan bahwa sebanyak 400.000 orang yang merespon seruan dari Bernard. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut ditolak, seperti dinyatakan penulis Tarikh Arab, yaitu Al-Atsir. Allahu alam, hanya Allah yang tahu, yang pastinya puluhan ribu orang. Semuanya dimulai dengan cukup baik, dengan beberapa barisan berbeda di bawah pimpinan Bernard yang karismatik dan dua orang raja, yaitu Louis VII dan Konrad III. Mereka masih berada di Eropa ketika ada hal-hal yang mulai tidak beres. Pada awal September tahun 1147 Masehi, Jerman sedang mendekati Konstantinopel, ketika mereka dengan ceroboh membuat perkemahan di antara dua palung sungai kering, yang secara kebetulan terjadi banjir, menenggelamkan sebagian dari mereka dan menghanyutkan banyak perbekalan. Saat tiba di Konstantinopel dengan kelelahan, mereka lebih tampak seperti gelandangan daripada tentara. Sementara itu, Prancis sedang mendekat lewat darat, dan sebuah armada Sisilia menyerang benteng-benteng Bizantium. Kaisar Bizantium, yaitu Manuel I, memutuskan untuk mencoba menggerakkan orang-orang barat itu secepat mungkin. Sementara itu, orang-orang Seljuk yang mendapatkan banyak informasi menyiapkan penghadangan dan penyergapan. Hal tersebut membuat pemimpin Jerman dan Prancis ragu-ragu. Pasukan terpecah belah, sebagian mengambil jalur pantai, sebagian menuju pedalaman, dan sebagian lagi melakukan perjalanan dengan perahu. Di daerah pedalaman, setengah jalan melintasi padang rumput yang saat ini merupakan wilayah Turki Tengah. Pasukan Konrad III kehabisan bahan makanan dan menjadi sasaran empuk para perampok Turki yang beroperasi di wilayah Bizantium. Konrad III kemudian memutuskan untuk mundur, yang kemudian berakhir dengan kehancuran mereka. Mereka yang tercecer menjadi korban anak panah pasukan Turki. Konrad III juga mendapatkan luka, dan mereka yang selamat bergabung kembali di Konstantinopel. Pasukan Prancis yang baru saja tiba berangkat menyusuri pantai, diperlambat oleh gunung dan sungai, serta oleh kekurangan bahan makanan dan bentrokan-bentrokan dengan pasukan Turki, dan kemudian yang terakhir oleh cuaca musim dingin. Ketika pasukan Prancis tersebut tiba di perbatasan antara Bizantium dan Seljuk di Honas, mereka kemudian ditimpa bencana. Di depan mereka terbentang pemandangan suram lembah-lembah berhutan dan bukit-bukit gundul, bergelombang seperti otot pegulat, dan didominasi oleh punggung gunung yang besar dan bersalju, yang dulu disebut Gunung Katmus dan sekarang disebut Gunung Honas. Jalannya menuju sebuah celah pegunungan setinggi 1.200 meter, beberapa kilometer ke selatan gunung. Saat mendaki, barisan belakang yang dipimpin oleh raja terhenti dan bertahan. Sementara itu di barisan depan, yang di antara mereka ada Ratu Eleanor, melanggar perintah dan terus bergerak maju. Hal ini membuat kereta perbekalan bersusah payah naik ke atas, berceceran sejauh beberapa kilometer, terlindungi dari arah depan dan belakang, tetapi sangat rentan terhadap serangan dari samping. Pasukan Turki yang terdiri dari penunggang kuda yang tangguh dan pemanah dari atas kuda yang ulung, mengoyak-ngoyak pasukan tentara salib. Raja Louis VII yang berpakaian seperti prajurit biasa, lolos hanya dengan memanjat tebing dan bersembunyi sampai situasi aman. Saat mereka yang selamat melanjutkan perjalanan dengan terserak-serak, orang-orang Turki menggiring ternak di depan pasukan Prancis, menghabiskan padang rumput kecil yang tersisa di daerah pedalaman yang tertutup salju. Saat tiba di daerah pantai, Louis VII kemudian membagi pasukannya. Ada yang dikirim melalui jalur darat dan ada yang dikirim melalui jalur laut ke Antiokhia. Di Antiokhia, skandal memperparah bencana. Eleanor sudah merasa muak dengan suaminya itu yang lemah dan tidak berdaya. Dengan keputusannya yang buruk dan ketidakmampuannya mempertahankan disiplin, Eleanor bisa saja mengatakan Louis VII seorang pengecut, tanpa keberanian mengenakan jubah kebesaran dalam pertempuran. Sementara itu sang suami, yaitu Raja Louis VII, bisa saja menyalahkan Eleanor karena memperlambat pergerakan dengan barang bawaan dan sepasukan pelayan. Ada pertengkaran yang menakutkan. Rumor tentang perselingkuhan antara Eleanor dan paman yang dikaguminya, yang merupakan seorang penguasa Antiokhia yang bernama Raymond,
dan perselisihan tentang apa yang seharusnya terjadi sekarang. Sementara itu di Konstantinopel, Konrad III dan pasukan Jermannya telah pulih berkat bantuan yang tertunda lama dari Kaisar Bizantium, yaitu Manuel I. Kapal-kapalnya membawa mereka ke selatan, ke tengah badai yang menenggelamkan beberapa kapal dan sisanya tersebar di sepanjang pantai Palestina. Konrad III sendiri dengan luka-lukanya yang sudah sembuh berhasil mencapai Yerusalem di sebuah pertemuan pada bulan April yang diadakan di Yerusalem dengan Raja Yerusalem yaitu Baldwin II dan sang patriark yaitu Fulser. Mereka bertiga membuat keputusan dan melupakan tujuan perang yang pertama, yaitu merebut kembali kota Edesa. Mereka bertiga malah memutuskan untuk menyerang kota Damaskus. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa alasan mereka menyerang kota Damaskus. Mungkin hanya karena kota itu adalah hadiah yang lebih besar. Bagaimanapun, keputusan tersebut berujung bencana. Raja Louis VII yang tiba di Antioquia bersama orang-orang yang selamat dari ekspedisinya yang mengerikan melintasi Turki, bersikeras melakukan serangkaian ritual agama yang membuang-buang waktu. Kemudian pada bulan Juni, semua pemimpin tersebut bertemu dan menyepakati strategi baru. Hal tersebut memberikan cukup waktu bagi UNAR yang ada di Damaskus untuk mempersiapkan pertahanan kota, menimbun persediaan makanan dan meminta bala bantuan. Pada bulan Juli tahun 1148 Masehi, tepatnya pada puncak musim panas, pasukan tentara salib berkumpul di Tiberias, di tepi Laut Galilea, menyusun sepasukan yang mungkin terdiri dari 50.000 orang, bersama unta-unta yang digunakan untuk membawa barang bawaan dan ternak yang akan disembelih untuk persediaan makanan. Setelah mereka sampai di kebun-kebun dan ladang-ladang di luar Damaskus, orang-orang Eropa itu merampas tanah di kedua sisi sungai Barada. Bala bantuan Muslim kemudian berdatangan. Petani dan prajurit, orang Arab, orang Turki dan Kurdi, penduduk desa dan warga kota, prajurit penjalan kaki dan kavaleri yang memaksa orang-orang Kristen tersebut untuk mundur. Kedua belah pihak bertempur selama 3 hari. Masing-masing pihak kehilangan banyak prajurit. Salahuddin yang saat itu masih berusia 11 tahun mungkin tidak ikut berperang. Akan tetapi Salahuddin pasti menyaksikan dan menderita karena salah satu dari mereka yang tewas dalam perang tersebut adalah kakaknya yang bernama Syahansyah. Banyak hal yang tidak berjalan mulus bagi tentara salib. Pada hari ketiga, seorang imam berjenggot memutuskan untuk membangkitkan mereka dengan menunjukkan beberapa salib, seolah-olah salib-salib itu adalah potongan dari salib sejati. Dia menggantungkan salib di lehernya, membawa 2 salib di tangannya, dan menggantungkan salib keempat di leher keledai. Dia kemudian menunggangi keledai itu ke salah satu pintu gerbang. Di gerbang itu dia berseru kepada tentara salib yang sedang berkumpul. Dia berkata, "Sang Juru Selamat telah berjanji kepadaku bahwa hari ini aku akan memusnahkan kota ini." Setelah itu pintu gerbang pun terbuka dan sepasukan prajurit Muslim menyerbu keluar, dan salah satu prajurit mendatangi imam itu yang bertempur di garis depan, memenggal kepala dari tubuhnya dan membunuh keledai yang ditungganginya. Sementara itu pasukan Muslim tambahan sedang dalam perjalanan yang dipimpin oleh putra Zangi, yaitu Saifuddin dan Nuruddin. Dan perlu diingat, Nuruddin memiliki pasukan tangguh yang dipimpin oleh paman Salahuddin, yaitu Shirkuh, yang sudah melatih sebuah pasukan elit yang terdiri dari 500 orang budak Turki yang dimerdekakan. Bertubuh pendek, gemuk, bermata satu, dan seorang peminum berat, Shirkuh mungkin saja tak lebih dari sesosok karikatur, semacam Slobodan Milosevic abad pertengahan. Akan tetapi, Shirkuh adalah seorang petarung tangguh dan benar-benar tak kenal takut. Dia juga sangat senang makan bersama pasukannya, yang membuat anak buahnya menyukainya. Dalam kondisi kehausan karena cuaca panas, tentara salib mengetahui mereka berada di tengah kesulitan, berisiko terjebak di antara tembok kota dan sebuah pasukan besar. Mereka harus mundur atau segera melakukan serangan. Tentara salib membuang waktu sehari dan menyerang daerah pinggiran selatan, di mana sebuah pasar yang besar dan sebuah pemakaman menyediakan lahan terbuka tanpa ladang dan kebun. Namun tidak ada sumber makanan di daerah tersebut, dan tidak ada air minum kecuali sebuah kanal yang sudah tercemar. Setelah mereka memutuskan bahwa kegagalan lebih baik daripada kematian,
para komandan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Melihat tentara salib yang mundur, kavaleri pasukan muslim kemudian menyerang mereka, menyerbu dengan busur dan pedang, dan meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang membusuk di wilayah pedesaan. Menurut salah seorang saksi mata dalam kejadian tersebut, dia mengatakan, udara tercemar oleh bau busuk yang keluar dari mayat-mayat tersebut, sampai-sampai di banyak tempat mustahil untuk bernafas. Bagi orang-orang barat, tidak ada yang tersisa kecuali bergegas pulang dengan tangan hampa. Akan tetapi, kekalahan yang dialami oleh tentara salib sama sekali tidak mengurangi antusiasme umat Kristiani untuk melaksanakan perang salib. Kekalahan perang salib mungkin disebabkan karena beberapa hal, yaitu karena kesalahan orang-orang Kristen setempat yang saling bermusuhan, atau kesalahan Eleanor karena perselingkuhannya yang tidak bermoral dengan pamannya, atau kesalahan Bernard karena mula-mula mendukung perang salib, atau kesalahan Kaisar Bizantium karena tidak ikut serta dalam perang salib kedua. Lagi pula, menurut beberapa kalangan, tidak semuanya terlihat buruk. Bukankah Paus sudah menjanjikan keselamatan bagi yang gugur dalam pertempuran? Bukankah dosa-dosa mereka sudah diampuni dan jiwa-jiwa sudah diselamatkan? Hanya ada sedikit orang yang bertanya-tanya, apakah Tuhan memang berada di pihak mereka ataukah sebaliknya? Di belakang pasukan tentara salib, mereka membiarkan Unar dan Nuruddin bertempur dengan pasukan Kristen setempat, memperluas jangkauan mereka ke Tripoli dan Antiochia, yang merupakan kota di mana paman Eleanor tinggal. Nuruddin bersama Shirkuh dan pasukannya yang terlatih mengalahkan Raymond dalam pertempuran. Shirkuh berhasil membunuhnya. Dia memenggal kepala dan tangan kanan Raymond. Kepala Raymond yang terpenggal kemudian dimasukkan ke dalam kotak perak dan dikirimkan kepada Khalifah di Baghdad untuk membuktikan bahwa kemenangan berada di tangan umat Islam. Unar meninggal dunia setahun kemudian, meninggalkan Damaskus bagaikan buah matang yang menunggu untuk dipetik oleh Nuruddin, yang selalu ambisius untuk mempersatukan umat Islam dengan caranya sendiri. Dia berencana merebut kota Damaskus tanpa perlawanan, sebuah strategi yang akan berlangsung selama 5 tahun berikutnya. Pada bulan Juni tahun 1149 Masehi, Nuruddin mengepung kota Damaskus dan memberikan jaminan. Nuruddin mengatakan kepada penduduk Damaskus, "Aku tidak mendirikan tenda di sini untuk berperang melawan kalian atau melakukan pengepungan. Hanya saja banyaknya keluhan dari umat Islam telah mendorongku untuk bertindak dengan cara seperti ini, karena barang-barang para petani telah dirampas dan mereka dipisahkan dari anak-anak mereka oleh bangsa Franka, dan mereka tidak punya siapa-siapa yang dapat membela mereka." Hanya dengan cara itu, Nuruddin bisa yakin bahwa warga Damaskus akan mempercayainya dan tidak meminta bantuan dari bangsa Franka. Benar saja, cara tersebut ternyata berhasil, atau setidaknya mulai berhasil. Sejak saat itu, nama Nuruddin disebut dalam khutbah Jumat bersama nama Khalifah dan Sultan, yang membuktikan popularitas dirinya di kalangan umat Islam. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1150 Masehi, Nuruddin kembali ke Damaskus dan mendesak penguasa baru, yaitu seorang remaja bernama Abak, untuk bergabung dengannya. Nuruddin berkata kepada Abak, "Jika engkau bergabung denganku bersama pasukan Damaskus, jika kita saling membantu untuk mengobarkan jihad, keinginanku akan terkabul." Akan tetapi bocah penguasa itu bertahan, dan dia tetap menjaga hubungannya dengan bangsa Franka sebagai sekutu potensial. Nuruddin mengulur waktu selama beberapa tahun. Dia lebih menyukai penyerahan diri daripada peperangan, memperkuat kontak di dalam kota Damaskus, membangun ketidakpercayaan antara gubernur dan rakyat, terutama para perwira militer. Ini merupakan pekerjaan yang rumit. Perantara utamanya tak lain adalah Ayub, sang penyelamat yang bijaksana dan ajudan ayah Nuruddin. Salahuddin yang saat itu berusia 15 tahun, pastinya menyadari bahwa dia hidup di dunia yang penuh intrik. Krisis datang 4 tahun kemudian, ketika Nuruddin membiarkan penguasa Damaskus, yaitu Abak, mengetahui bahwa ada persekongkolan yang sedang direncanakan terhadapnya. Ini merupakan taktik yang sinis dan beresiko tinggi, akan tetapi berhasil. Abak panik dan mengeksekusi beberapa tersangka utama. Beberapa di antaranya pastinya telah dipersiapkan oleh Ayub dan Nuruddin, sehingga memastikan pengucilan dirinya sendiri. Ketika Nuruddin memperkuat tekanan dan mencegat pasokan makanan memasuki Damaskus,
yang menghadirkan ancaman kelaparan, sehingga mudah untuk menyebarkan desas-desus bahwa penjahat sebenarnya adalah Abak dan sekutunya dari bangsa Franka. Ketika pasukan Nuruddin yang masih di bawah komando Shirkuh tiba di tembok Damaskus pada tanggal 25 April tahun 1154 Masehi, seseorang kemudian melemparkan tali kepada mereka. Dalam beberapa menit, beberapa anak buah Nuruddin sudah berada di atas benteng dan berteriak, "Ya Mansur," atau Sang Pemenang. Seorang pendobrak berlari tanpa perlawanan ke gerbang timur dan membuka kuncinya. Pintu gerbang kemudian terbuka, dan pasukan berhamburan masuk mengusung Nuruddin yang disambut sorak-sorai warga yang bersyukur karena diselamatkan dari kelaparan dan dari bangsa Franka. Dia menindaklanjutinya dengan kereta makanan dan pemotongan pajak. Bermurah hati dalam kemenangannya, Nuruddin membiarkan Abak dan keluarganya pergi dan memberi mereka wilayah kekuasaan di Homs. Warga yang lebih bijak pastinya merasa senang bahwa dua kota besar Suriah yaitu Aleppo dan Damaskus akhirnya bersatu di bawah seorang penguasa yang masih muda, yang berumur 37 tahun, murah hati kepada sesama muslim, dan bertekad melawan bangsa Franka. Tidak ada satupun orang yang mengira bahwa Nuruddinlah yang akan membuka jalan menuju persatuan yang bahkan lebih luas lagi, dan kemenangan yang lebih besar lagi di bawah komando yang lebih hebat, yang saat itu masih berusia 16 tahun, menunggu kesempatannya untuk bersinar, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Demikianlah kisah Salahuddin Al-Ayyubi chapter kedua, dengan serangkaian penaklukan yang terjadi di dalamnya. Di antaranya yaitu merebut kota Edessa yang dilakukan oleh Zangi pada tahun 1144 Masehi, kemudian kekalahan pasukan tentara salib pada Perang Salib kedua, dan penaklukan kota Damaskus tanpa peperangan yang dilakukan oleh Nuruddin. Kejadian-kejadian tersebut yang kemudian membawa Salahuddin bersama ayahnya menuju ke Damaskus. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga pembahasan kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah dan bisa bermanfaat bagi umat manusia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.